Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi kita di sekitar gitu ya, bagaimana perasaan hati kita? Ketika kita melihat kondisi sekitar kita, kondisi kota ini, kondisi tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya, kita melihat segala kerusakannya, kemerosotan rohani, kerusakan moral. Ketika kita lihat, apa yang kita rasakan? Atau ketika kita lihat, apa yang kita pikirkan? Ketika kita lihat segala sesuatu yang seakan menentang Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat banyak orang yang tidak percaya, termasuk juga di kota ini. Banyak orang katakan di kota ini sekitar 90% orang tidak percaya kepada Kristus. Apa yang kita rasakan? Perasaan hati kita ketika lihat semuanya itu. Apa yang kita pikirkan? Bukankah banyak orang merasa bahwa biasa saja. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang biasa. Kita melihat mungkin, bahkan juga ketika kita mungkin ada di lingkungan yang lain, saya tidak tahu ketika kita melihat sesuatu yang seakan tidak sesuai dengan maunya Tuhan dan lain sebagainya, apa yang kita pikirkan, kita rasakan, saudara? Sebelum Allah menjadikan atau memakai seseorang menjadi alatnya untuk melihat keluar, maka biasanya Allah menghancurkan hati, melukai hati seseorang ketika melihat sesuatu. Beberapa waktu lalu ada seorang jemaat cerita tentang kondisi yang dia lihat, keluarga yang hancur, anak-anak juga mengalami dampak yang demikian, sambil meneteskan air mata, saudara. Apakah kita melihat kondisi yang demikian, kita masih merasa iba? Atau karena memang segala sesuatunya sudah sesuatu yang sering terjadi, kita pikir, itu biasa saja. Hancurnya sebuah keluarga itu sesuatu yang biasa saja. Hidupnya orang di dalam kegelapan, hidupnya orang di dalam dosa, hidupnya tanpa kenal Tuhan, hidupnya sembarangan dan lain sebagainya, itu biasa saja. Saudara, kita tahu dan saya sering katakan bahwa memang kita semua ini manusia yang berdosa, termasuk saya. Tidak ada yang layak, apalagi sempurna. Tapi terkadang ketika kita melihat kondisi yang terjadi, dan kita punya hati yang berduka untuk hal itu juga akan mendorong kita untuk berduka atas diri kita sendiri. Karena itu hari ini, saudara, kita mau renungkan satu kebenaran firman Tuhan di bawah tema hati yang hancur. A heart that breaks. Mari kita buka Alkitab kita. Nehemia pasal 1, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Yerusalem adalah tempat yang sudah dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Tetapi karena mereka tidak mengikuti Tuhan, tidak melakukan perintah, ketetapan, apa yang disampaikan Tuhan, maka melalui bangsa lain yang tidak kenal Tuhan, bahkan bangsa penyembah berhala, Allah mengizinkan dan memakai mereka menghancurkan Yerusalem dan bangsa Israel. Sehingga mereka dibawa ke pembuangan. Mereka mengalami kesusahan yang besar. Karena memang itu berakar dari keberdosaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan saudaraku, Nehemia di dalam bagian ini mendengar akan kondisi orang-orang yang masih tinggal di sana, yang masih tinggal di Yerusalem. Karena itu hari ini ada 3 hal yang kita mau renungkan. Yang pertama, saudaraku, ayat 1 sampai ayat 3, melihat keruntuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 3 dikatakan bahwa
Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesusahan besar, dan ada dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah dibongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Telah terbakar. Dan saudara, kondisi ini berlangsung begitu lama. Memang ada beberapa penafsiran yang mengatakan perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa kondisi Yerusalem yang temboknya hancur dan semuanya terbakar, itu sekitar 90 tahun dibiarkan dalam kondisi demikian. Ada yang mengatakan 100 tahun, bahkan ada yang bilang itu berlangsung sampai 140 tahun. Artinya bahwa kondisi kehancuran Yerusalem itu berlangsung dengan begitu lama, dengan begitu susah orang-orang yang tinggal di sana, dengan kondisi tercela, saudara, itu berlangsung begitu lama. Dan saudara tahu, ketika sebuah tembok itu hancur, tembok itu adalah satu lambang pertahanan. Tembok itu adalah untuk menolong sebuah kota, supaya ketika musuh datang, mereka tidak dengan mudah langsung masuk ke kota itu. Mereka tidak dengan mudah masuk ke Yerusalem, karena itu ada tembok pembatas yang akan mempersulit musuh untuk masuk ke kota. Dan saudara pikir tembok itu sudah hancur, maka selesai sudah segala sesuatunya. Karena itu dikatakan semua dibakar oleh musuh. Dan itu berlangsung dengan begitu lama. Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sana ada di dalam kondisi tercela. Artinya apa, saudara, tercela? Saudara harus ingat kembali bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka lah yang membawa nama Tuhan. Bahwa Tuhan itu besar. Bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bahwa Tuhan itu ajaib. Dan memang perjalanan bangsa Israel dalam pimpinan Tuhan, mereka mengalami berbagai mujizat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, banyak mujizat yang bangsa Israel alami dan itu dilihat oleh bangsa-bangsa. Tapi ketika tembok itu hancur, mereka kalah dari musuh, maka bukan hanya Israel, bukan hanya orang-orang itu yang dicela, dihina, tetapi juga Allah yang mereka sembah itu dihina. Orang pasti akan berpikir, katanya Tuhanmu besar, katanya Tuhanmu ajaib, katanya Tuhan itu bisa memimpin kamu mengalahkan banyak musuh dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi pada saat itu semuanya hancur. Mereka mau jawab apa? Masih mau berkata bahwa Tuhan itu besar? Masih mau berkata bahwa Tuhan kami ajaib? Tuhan itu pemelihara, Tuhan itu pelindung, dan lain sebagainya? Orang akan menertawakan hal itu. Karena pada kenyataannya sudah hancur semuanya, Israel kalah. Jadi kesusahan yang begitu besar menimpa orang-orang pada saat itu. Karena mereka dicela, mereka dihina. Bahkan Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub itu dipertanyakan kemahakuasaan dan kebesarannya. Dan saudaraku, inilah yang didengar oleh Nehemia. Mereka orang-orang di sana dalam kesusahan besar, tembok hancur, mereka dicela. Dan di dalam kondisi ini terjadi berpuluh-puluh tahun. Penafsir yang paling cepat mengatakan bahwa kemungkinan 90 tahun. Saudara lihat, 90 tahun itu bukan waktu yang singkat. 90 tahun mereka ada dalam kondisi terpuruk. Mereka ada di dalam kondisi putus asa. Mereka ada dalam kondisi tidak ada harapan. Karena mereka sudah kalah dan hancur. Tapi tidak ada seorang pun, atau tidak ada sekelompok orang Israel pun, yang berani untuk berpikir bagaimana memulai satu kebangkitan Israel. Nggak ada kan? Tidak ada. Karena semua ada di dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin mau melawan? Sudah tercerai-berai. Mereka sudah ada di pembuangan, ada yang tertinggal di Yerusalem. Bagaimana mereka dapat kembali membangun satu kekuatan untuk melawan musuh yang begitu banyak? Kan banyak sekali yang memusuhi bangsa Israel. Mereka bersatu untuk menghancurkan Israel. Jadi memang kondisi ini membuat mereka tidak ada harapan. Membuat mereka terpuruk. Membuat mereka putus asa, ketakutan. Dan tidak ada lagi seakan kekuatan untuk kembali bangkit. Sehingga tidak ada seorang pun, kelompok manapun yang berani untuk kembali melawan. Tetapi saudaraku, kita lihat bagian ini. Ketika Nehemia mendengar akan kondisi yang demikian. Melihat bagaimana keruntuhan dan kehancuran itu terjadi. Ternyata ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Meskipun seakan tidak ada harapan, meskipun seakan tidak ada jalan, tetapi Allah itu tidak pernah diam dan dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Karena itu Allah memakai satu orang yang begitu sederhana untuk memulai satu pergerakan yang begitu besar.
untuk membangkitkan satu bangsa yang sudah hancur, untuk membangkitkan satu bangsa yang ada di dalam keterpurukan, ketakutan, dan keputusasaan. Karena itu kisah tentang Nehemia dan seluruh kisah di dalam Alkitab itu bukan berbicara tentang kisah manusia, kisah seorang pribadi, tidak. Tetapi itu berbicara tentang Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah ketidakpastian dan ketidakadaan harapan. Itu yang pertama, saudara. Kita lihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berbicara tentang bagaimana Nehemia melihat satu keruntuhan, kehancuran, dan kerusakan yang terjadi. Saudaraku, adakah kita menaruh hati dan perhatian untuk semua yang terjadi di sekeliling kita? Ketika kita melihat segala kerusakan, kehancuran, kemerosotan. Karena itu tadi saya tanya, bagaimana hati kita melihat segala sesuatu yang terjadi? Memang dulunya itu berbicara tentang kesusahan Israel. Orang Israel dicela, bahkan saya percaya Allah Israel pun dicela. Temboknya hancur. Tapi hari ini berbicara tentang berbagai kemerosotan rohani, berbicara tentang kemerosotan moral, berbicara tentang segala kerusakan-kerusakan yang ada, yang selalu kita lihat tiap-tiap hari. Hati kita ketika melihat hal-hal seperti itu, kita berpikir, apa yang kita pikirkan? Atau kita hanya berpikir, itu hal yang biasa. Masihkah seperti Nehemia, meskipun itu sudah bertahun-tahun hancur, terbakar? Masihkah Nehemia masih bertanya, bagaimana kondisi orang-orang di sana? Bagaimana kondisi Yerusalem? Masihkah kita bertanya? Saudara, ternyata bertanya tentang satu hal. Itu adalah hal yang sangat penting. Dan di bidang mana kita sudah berhenti bertanya? Tentang kehidupan satu kelompok, persekutuan, pribadi, bahkan termasuk di dalam gereja. Terkadang kita nggak mau pusing dengan hidup orang. Terkadang kita berkumpul di dalam gereja, tapi kita tidak saling tahu siapa dia, siapa saya, dan lain sebagainya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari bagian ini kita melihat bahwa ternyata kita perlu memberikan perhatian yang serius, kepedulian terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari persekutuan gereja kita, mulai dari tempat di mana kita bekerja, mulai dari kota di mana kita tinggal. Seperti yang sudah dilakukan oleh Nehemia. Ada banyak keruntuhan dan kerusakan terjadi di sekitar kita. Apakah kita juga hanya berpikir bahwa itu segala sesuatunya terjadi ya biasa-biasa saja? Tidak sedikit pun menggugah hati kita. Tidak sedikit pun kita mau memikirkan bahwa apa yang saya bisa doakan, apa yang saya bisa pikirkan, atau hal kecil apa yang saya bisa lakukan, itu sudah jauh dari pikiran kita. Karena itu saudaraku, ketika Tuhan mau pakai hidup seseorang, ketika Tuhan mau panggil seseorang mau melakukan sesuatu, dimulai dari Tuhan menghancurkan, mematahkan hati seseorang melihat sesuatu. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita lihat ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Yang kedua itu doa dari hati yang hancur. Ayat 4 di sana dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Duduk, menangis. Dan berkabung selama berhari-hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara lihat bahwa ketika Nehemia mendengar informasi yang berkaitan dengan Yerusalem, orang-orang yang ada di sana, ini berita yang sangat mendukakan hati. Ini berita yang sangat menyedihkan bagi Nehemia. Tetapi Nehemia tidak langsung mencari strategi, tidak langsung mencari cara, tidak langsung mencari dukungan dari orang-orang yang kuat, yang mampu untuk membantu dia, untuk pemulihan Israel, pemulihan Yerusalem,
menolong orang yang susah di sana. Tidak. Dia tidak langsung berpikir hal lain. Tapi Alkitab katakan, ketika aku dengar, duduk, dia menangis, dia berkabung, dia berdoa, dan dia berpuasa. Dia tidak mencari dukungan dari raja terlebih dahulu. Atau dia tidak langsung mengeluh. Saudara, pernahkah kita melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Nehemia secara sederhana? Duduk, menangis untuk orang-orang di dalam kesusahan, di dalam keterikatan, berkabung, menunjukkan satu kondisi yang benar-benar berduka, bersedih. Dia langsung berdoa dan dia berpuasa. Gak usah dulu jauh-jauh ngomongnya berpuasa. Orang iba hatinya aja tidak. Gitu. Gak usah jauh-jauh berpikir mau berdoa. Tersentil aja sedikit tidak. Oh, yang berdoa cuma 6 orang biasanya kita tiap hari Rabu kan. Gimana? Tapi apakah kalau saudara tidak ikut doa kita nggak mau berdoa? Tidak. Seberapapun yang hadir kita mau doa. Saya ketika berpikir hal ini iya ya. Kita berdoa ini yang datang doa. Nggak usah datang ke gereja. Nyalain aja handphonemu. Ada yang tutup kameranya sambil melakukan sesuatu. That's okay aja saudara. 1 jam itu 40 menit itu kayak berat untuk kita ya. Saya tidak tahu apakah mungkin kita perlu buat program 1 jam $20 untuk kita berdoa. Iya kan? Kan dibayarnya per hour gitu. 1 jam aja gereja bayar kita untuk berdoa gitu saudara. Saya juga heran, kemanapun saya melayani, memang ngajak orang berdoa itu susah minta ampun. Paling sedikit yang datang saudara. Betapa miskinnya gereja saat ini. Gereja paling menderita dan paling miskin di tempat-tempat berdoa. Kita memiliki banyak orang yang bisa mengorganisir pelayanan. Kita memiliki banyak orang yang bisa bekerja, bisa menyumbang segala sesuatu. Tetapi sangat sedikit orang yang merindukan untuk berdoa syafaat bersama. Kita punya banyak penyanyi, namun sedikit sekali yang mau bergulat di dalam doa. Kita banyak mengalami ketakutan di dalam persekutuan kita. Kita banyak, tapi sedikit sekali air mata kita untuk datang kepada Tuhan. Kita banyak sekali gayanya, namun sedikit gairah untuk berdoa. Banyak yang ikut campur akan hidup orang lain, tapi sedikit yang berpikir untuk mendoakan saudaranya. Ketika gereja gagal di dalam doa, maka gagal di dalam seluruh aktivitas gerejawi. Karena itu gereja yang tidak hidup di dalam doa ada gereja yang mati. Pribadi yang tidak hidup di dalam doa seharusnya adalah pribadi yang tidak terkonek dengan Allah. Keluarga yang hidup tidak di dalam doa adalah sebenarnya keluarga yang tidak hidup dalam kedekatan dengan Allah. Sehingga sering sekali aktivitas-aktivitas rohani hanya menjadi satu rutinitas, bukan menjadi satu kerinduan, kehausan, kegairahan untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi satu gairah rohani, hanya satu aktivitas fisik yang membuat kita, oh saya harus beribadah, soalnya saya Kristen, saya harus berdoa, saya harus datang dalam persekutuan, bukan lagi sebagai satu gairah, bukan lagi sebagai satu kehausan. Inilah awal dari keruntuhan gereja saat ini, saudara. Sangat banyak gereja di negara di mana kita hidup hari ini ya. Ketika kita dengar gereja itu ditutup gitu ya. Dulunya banyak yang beribadah, lama-lama, ujung-ujungnya digusur dan dijual. Kemerosotan rohani terjadi di mana-mana karena apa? Tidak ada orang-orang yang mau duduk, tidak ada orang-orang yang mau berkabung, mau menangis, mau berdoa dan berpuasa. Ada saudara yang sudah pernah ambil waktu doa dan puasa? 1 kali aja. Ada? Enggak ada. Karena itu mungkin badan kita selalu naik ya.
Saya juga maksudnya. Karena itu Nehemia menunjukkan bagaimana dia berdoa dari hati yang hancur untuk satu kondisi yang terjadi. Kita lihat saudaraku, ketika Nehemia berdoa, dia ada katakan beberapa hal yang sangat penting. Dia tahu bahwa dia mau seakan dalam tanda kutip mau mengeluh di hadapan Tuhan dengan kondisi Israel. Tetapi kalau kita lihat, dia tidak langsung memulai doanya dengan problema yang terjadi, dengan masalah yang terjadi. Saudara lihat, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Nehemia katakan di sana, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikut perintah-perintahnya. Saudara lihat, dia nggak langsung mengeluh, dia nggak langsung ungkapkan pergumulan kesusahan Israel. Tapi kita lihat bahwa doa ini dimulai dengan pengagungan kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa, yang besar dan dahsyat. Artinya apa? Meskipun kita penuh dengan pergumulan, kita mau datang kepada Tuhan, maka kita harus ingat terlebih dahulu bahwa kita harus datang dengan pengagungan kepada Allah pemilik hidup. Itu yang harus pertama-tama kita lakukan. Meskipun hati kita sudah tidak sabar untuk mengungkapkan isi hati, curahan hati, tapi kita harus ingat terlebih dahulu, Tuhan itu maha besar, dahsyat, agung, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, Nehemia katakan di dalam ayat 6 dan ayat 7. Ini berbicara tentang doa, di mana Nehemia mengakui dosa. Ayat 7 di sana dikatakan, kami telah sangat bersalah terhadapmu. Nehemia enggak bilang mereka, ya kan? Nehemia tidak menyalahkan segelintir orang Israel. Tapi dia katakan, kami, semua orang Israel, keluarganya, dikatakan di dalam ayat 7 ini sangat jelas. Dikatakan di dalam ayat 6, bahwa ternyata yang melakukan itu adalah aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Jadi Nehemia nggak merasa bahwa dia benar dari yang lain dan salah. Tidak. Dia sadar bahwa dia juga salah. Dan doa Nehemia ketika dia berdoa untuk pengampunan dosa terhadap orang Israel, terhadap keluarganya, terhadap kaum keturunannya. Dia berdoa artinya dia mau mengambil satu tanggung jawab yang besar, saudara. Untuk menjadi penghubung antara Allah dengan orang Israel berkaitan dengan pengakuan dosa. Dan selanjutnya saudaraku, bukan hanya sampai di situ dia berdoa. Doa selanjutnya yang dinaikkan oleh Nehemia berbicara tentang panggilan. Dia berdoa supaya dia dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi alat pemulihan. Kalau kita lihat ini sangat menarik. Jadi Nehemia mengingat kembali bahwa Allah itu penuh dengan kasih setia dan sudah menuntun bangsa Israel semenjak dari nenek moyang mereka. Karena itu dia mengingat kembali akan Allah yang penuh dengan kasih setia, yang tidak pernah ingkar janji. Jadi Nehemia ini berdoa bukan menyampaikan nubuat-nubuat yang baru. Tidak. Tapi dia melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bukan menyampaikan nubuat yang baru, firman yang baru, tidak. Saya tadi pagi lihat handphone gitu ya. Sebentar gitu sambil persiapan. Baru saya lihat ada orang bilang nubuat. Kalau kamu mau tanam saham harus bulan Maret 2026. Akhirnya orang bilang bulan Maret 2026 malah anjlok sahamnya. Nubuat apa ini? Saudaraku, Nehemia mengingat kembali bahwa ternyata firman itu hidup dan tidak akan pernah Allah berjanji terhadap apa yang sudah dia firmankan. Yang selanjutnya saudaraku dikatakan bahwa Nehemia berdoa supaya ada satu pertobatan terjadi di dalam hidup orang Israel. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, jika kamu berbalik kepadaku dengan setia menaati perintahku.
Jadi ketika bangsa Israel mau bertobat, mereka akan kembali dikumpulkan. Meskipun mereka sudah ada di ujung-ujung bumi yang manapun, Tuhan akan kumpulkan kembali mereka. Ini berbicara tentang pertobatan yang dirindukan oleh Nehemia ketika dia berdoa. Dan selanjutnya di dalam ayat 10 dan ayat 11, ini berbicara tentang doa di mana Nehemia mengingat bagaimana Allah yang telah menebus bangsa Israel. Saudara lihat, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau tebus? Bukankah mereka adalah umat yang sudah dibebaskan? Bukankah mereka yang sudah dilepaskan dari perbudakan yang ada di Mesir? Apakah Tuhan mau biarkan mereka tercerai-berai? Apakah Tuhan mau biarkan mereka di dalam kondisi demikian? Apakah Tuhan mau biarkan karena bangsa Israel yang hancur, nama Tuhan juga akan dicela, dihina oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Nehemia mengingat bagaimana Tuhan sebagai penebus yang telah membebaskan umat Israel. Dan selanjutnya dikatakan, berikanlah kiranya keberhasilan kepada hamba-Mu. Saudara lihat, Nehemia itu bukan hanya berdoa, iba dengan kondisi yang terjadi. Dia bukan hanya iba dengan kerusakan, kehancuran Israel, keruntuhan. Tidak. Tapi dikatakan, berilah keberhasilan berkaitan dengan apa yang dia mau lakukan. Ketika dia mau bertemu dengan raja, berikanlah keberhasilan. Artinya apa? Nehemia ini dia orang yang berduka, hancur hati, remuk hatinya melihat. Tetapi dia juga memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemulihan bangsa Israel. Dia bukan hanya iba dengan segala sesuatu yang terjadi. Banyak dari kita hanya berdoa supaya segala sesuatunya beres, ya kan? Tuhan bereskan ini, tenangkan ini. Tapi tidak berpikir bagaimana Tuhan mau pakai hidup saya untuk melakukan sesuatu supaya terjadi pemulihan. Nehemia berdoa, berkabung, mengaku dosa, tetapi juga dia merindukan hidupnya dipakai dan dijadikan alat oleh Allah untuk alat pemulihan dan pembaharuan. Karena itu saudaraku, betapa pentingnya Allah memanggil seseorang, meremukkan dan menghancurkan hatinya, melihat segala sesuatu yang terjadi. Dan dia berdoa, sampai dia punya kerinduan untuk dipakai bagi pemulihan. Yang terakhir, yang ketiga. Meninggalkan kenyamanan demi sebuah panggilan. Saudara lihat ayat 11 bagiannya yang terakhir. Satu kalimat yang pendek. Pada waktu itu, aku adalah juru minum raja. Saudara, jadi seorang juru minuman itu jabatan yang sangat istimewa. Jabatan yang membutuhkan kepercayaan dan integritas yang tinggi. Orang yang sudah teruji. Dan ada kemungkinan orang ini adalah orang yang dikawal setiap waktu supaya tidak meracuni raja. Artinya Nehemia ada di dalam zona nyamannya. Dia ada di istana dengan begitu banyak pengawal. Apa yang perlu ditakutkan? Orang dia sudah nyaman. Segala sesuatunya sudah tersedia. Segala sesuatunya sudah ada. Dia juru minum. Sudah punya posisi yang begitu baik. Dia bisa berjumpa dengan raja ketika dia bertugas. Itu adalah hal yang sangat diimpikan oleh banyak orang. Tapi Alkitab katakan bahwa Nehemia siap untuk meninggalkan sejenak kenyamanan hidupnya untuk pemulihan bangsa Israel yang besar. Beban hati mendorong dia untuk berdoa kepada Allah. Mendorong dia untuk mengambil tanggung jawab, melangkah, melakukan sesuatu yang besar. Banyak orang tahu Yerusalem itu hancur. Banyak orang tahu tembok-tembok itu sudah dibakar. Tetapi mereka sama sekali tidak tergerak sedikit pun. Mereka tidak punya hati sedikit pun. Mereka tidak punya kerinduan sedikit pun. Banyak orang mengatakan diri percaya kepada Allah, saudara, hari ini. Tetapi merasa baik-baik saja melihat keruntuhan rohani. Di US, ini sedikit survei bahwa kurang lebih ada 300.000 sampai 400.000 gereja hari ini.
Dan kurang lebih orang yang percaya kepada Kristus itu yang benar-benar ke gereja itu sekitar 21 juta jiwa. Coba saudara pikirkan. Dari 21 juta jiwa, kalau satu orang punya hati untuk melayani satu aja. Kalau satu orang punya hati untuk memuridkan satu saja, maka kebangunan rohani yang besar itu pasti terjadi. Tapi yang menjadi permasalahannya, orang percaya tidak memikirkan itu. Mereka tenang-tenang saja dengan segala kondisi kenikmatan yang mereka nikmati, yang mereka punya. Karena memang kenyamanan itu sangat mudah didapat. Tetapi panggilan Allah untuk melakukan sesuatu itu menuntut satu pengorbanan. Pengorbanan segala-galanya. Sekali lagi. Memang kenyamanan itu cukup mudah untuk didapat. Tetapi masuk di dalam panggilan Allah menuntut satu pengorbanan hidup. Kita harus siap untuk bergumul. Kita harus siap untuk menderita. Kita harus siap untuk ditolak. Kita harus siap mengorbankan tenaga, waktu, uang, dan apapun yang kita miliki. Waktu kami pelayanan di Singkawang, saudara, saya seperti orang yang sudah tidak ada akal, saudara. Apa yang saya mau buat? Setiap hari berkeliling, lihat orang dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Tuhan, bagaimana caranya saya mau ini mereka? Saya keliling berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Saya dengan Laura keliling di satu tempat yang memang jadi ketika kami petahkan kota itu, kami lihat di sini belum ada gereja. Kita mau berdoa, berkeliling di tempat itu. Sampai hari ini sih belum ada gereja, saudara. Tapi ada banyak anak-anak yang hari ini masuk ke gereja kami. Meskipun orang tuanya masih belum percaya. Dan sekarang, ketika saya dengar kondisinya, ada ibu-ibu yang meskipun mereka belum sepenuhnya dibaptis dan menyatakan diri percaya Yesus di depan gereja, tapi mereka sudah mulai didekati dan masuk di dalam perkumpulan-perkumpulan. Saya cuma pikir, Tuhan, waktu pertama saya masuk ke sana, saya tidak tahu apa saya mau buat. Saya berdoa saja. Tiap hari saya keliling, kadang dengan sepeda, kadang dengan motor. Saya belum punya mobil di sana, motor gitu. Terkadang kita berpikir apa yang saya lakukan kecil, nggak ada gunanya. Tapi hal-hal kecil itu Tuhan pakai ternyata untuk melihat bagaimana Tuhan mau lakukan sesuatu. Tuhan bergerak melalui orang-orang yang menolak untuk hanya terus-menerus ada di dalam kenyamanan dirinya. Dan dia mau memberi diri untuk melihat keruntuhan, kerusakan, kehancuran yang sementara terjadi. Nehemia tidak hanya mau tinggal di istana, di Susan, tapi dia mau mulai satu pergerakan dengan doa untuk membangun kondisi orang Israel yang sudah hancur. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dari kisah kehidupan Nehemia, kita belajar bagaimana melihat keluar dari diri kita. Saya tahu kita semua punya pergumulan. Saya tahu kita punya kesusahan. Saya tahu kita punya kepentingan juga di dalam diri kita, dalam keluarga kita. Tahu. Tetapi ternyata kita orang-orang yang ditebus oleh Allah bukan untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk keluarga kita. Bukan hanya untuk komunitas kita. Tapi kita harus melihat. Alkitab katakan ketika Tuhan Yesus melayani, dia melihat dengan tergerak oleh belas kasihan. Karena itu, mari kita bergumul hari ini. Mari kita ambil waktu terus berdoa. Kapan berdoanya? Saat ini, hari ini, harus langsung dimulai. Dan setiap waktu kita berdoa bagi persekutuan gereja kita, bagi komunitas kita. Kita berdoa bagi kota ini, kita berdoa bagi negara ini. Kita berdoa juga dari negara di mana kita berasal dengan segala keruntuhan yang terjadi.
Kita berdoa untuk satu orang, kita berdoa untuk satu keluarga yang kita tahu bahwa mereka ada di dalam kondisi kemerosotan rohani moral, atau mungkin mereka ada di dalam pergumulan yang begitu sulit, apapun itu. Dan yang kedua, kita harus belajar mengambil satu tanggung jawab, satu bagian yang kecil untuk reruntuhan yang ada di mata kita, depan mata kita. Kita ini tidak bisa memperbaharui segala hal, dan memang hanya Tuhan yang bisa memperbaharui semuanya. Tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia seseorang. Karena itu pikirkan, doakan. Minggu ini, bulan ini, saya mau berdoa untuk siapa ya Tuhan? Minggu ini saya mau berdoa untuk siapa supaya dia datang kepada Tuhan. Minggu ini saya mau berdoa kepada siapa supaya dia dapat dikuatkan melalui hidup saya. Minggu ini Tuhan tunjukkan siapa sih yang ada di dalam kondisi kesepian, yang ada di dalam kondisi tertekan, yang ada di dalam kondisi yang membutuhkan perhatian. Supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong seseorang melihat karya kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan yang ketiga, kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman menuju panggilan. Orang-orang percaya memang dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, supaya orang lain juga bisa mengalami panggilan yang sama. Karena itu kita perlu bergabung, kita perlu berdoa, Tuhan saya mau ada di dalam komunitas yang bagaimana? Tuhan saya mau ada di dalam komunitas yang bisa membangun visi, misi, hidup, dan tujuan saya untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita bukan hanya tertuju dan fokus kepada diri kita sendiri. Saudaraku, sebelum Allah membangun tembok Yerusalem, dan sebelum Allah membangun tembok-tembok yang hancur dan runtuh, sebelum Allah menolong orang-orang yang di dalam kesulitan yang besar, jiwa-jiwa yang tersesat, Allah meremukkan hati seseorang. Karena itu siapkah hati kita diremukkan oleh Tuhan untuk melihat kerusakan yang sementara terjadi? Siapkah kita berkabung untuk orang-orang yang mengalami kondisi hidup di dalam kesesatan dan tidak tahu bagaimana jalan mereka untuk bisa keluar? Dan tanya kepada Tuhan, untuk tujuan apa Tuhan mau menghancurkan hati saya? Untuk tujuan apa Tuhan mau meremukkan hati saya? Untuk siapa dan bagaimana Tuhan mau meremukkan hati saya? Dan bagaimana Tuhan mau memakai hidup saya bagi pemulihan hidup banyak orang atau satu orang? Renungkanlah saudara. Mari kita berdoa.